Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, Pak Didi selalu berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Kalian selalu berada dalam penyertaan dan bimbingan Tuhan. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti pada pelajaran 18 dengan tema ungkapan syukur tokoh-tokoh Perjanjian Lama. Nah, anak-anak, silahkan kalian mengikutinya dari rumah sambil menyimak di dalam buku pelajaran yang telah dibagikan kepada kalian pada buku paket pelajaran 18 tentang ungkapan syukur tokoh-tokoh Perjanjian Lama. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dulu kegiatan kita dengan doa pembuka. Mari kita siapkan hati dan batin kita doa secara bersama-sama. Doa akan Pak Dedi pandu dari sini, anak-anak silahkan menyesuaikannya dari rumah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, ajarilah kami untuk mampu bersyukur. Bersyukur karena Engkau menciptakan kami. Bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Ajarilah kami untuk mampu mewujudkan syukur kami dengan mengasihi orang tua, guru, dan sesama kami, sebagaimana Engkau mengasihi kami semua. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baik anak-anak, sekarang mari kita siapkan diri untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya, Pak Didi ingin menegaskan kembali beberapa hal, terutama untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran kita sebelumnya. Silakan diperhatikan. Pada pembelajaran sebelumnya, Pak Didi sudah membahas tentang Yesus pemenuhan janji Allah. Nah, gambaran garis besar di sini yang telah Pak Didi sampaikan kepada kalian semua bahwa Allah telah memberikan janji kepada bangsa Israel untuk hadir di tengah-tengah bangsa Israel yang kemudian digenapi dalam diri atau pribadi Yesus Kristus. Kisahnya pun telah kita pelajari dan kita dalami bersama-sama seperti yang dilukiskan di dalam Injil Lukas, di mana dikisahkan bahwa Allah kemudian mengutus malaikat Gabriel untuk menemui Maria, serta memberikan kabar kepada Maria bahwa ia akan mengandung seorang bayi laki-laki yang merupakan sang juru selamat dunia. Nah, bayi yang dikandung Maria itu adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Kemudian simak di pembelajaran selanjutnya itu adalah tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, di sini ketika Yesus lahir atau hadir di tengah-tengah dunia, Yesus kemudian melaksanakan karya keselamatannya dengan tugas pokoknya adalah mewartakan kerajaan Allah. Nah, kita sudah bahas bersama-sama bahwa di dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus kemudian menggunakan perumpamaan. Untuk apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Yesus menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah dengan tujuan agar inti dari pewartaan Yesus itu mampu ditangkap atau dipahami oleh para muridnya ataupun oleh orang-orang yang mengikuti Yesus saat itu.
Kemudian, pelajaran selanjutnya, di situ dikatakan bahwa Yesus melakukan pewartaan Allah dengan mujizat. Mujizat-mujizat Yesus ini pun telah pada dijelaskan. Mujizat apa saja yang kita bahas? Misalnya, banyak sekali mujizat yang kita temui. Di pembelajaran sebelumnya, kita mendalami salah satu mujizat, misalnya tentang kisah Bartimeus, yang kemudian dapat melihat kembali ketika dia mengalami buta sejak lahir. Banyak kisah lainnya yang bisa kita temui, misalnya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Nah, itu adalah mujizat-mujizat yang kemudian kita pelajari dan kita dalami dalam pembelajaran sebelumnya. Baik, mari kita lanjut. Untuk kegiatan kita hari ini, anak-anak, ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama itu adalah tentang nyanyian syukur Musa. Kemudian nyanyian syukur Daud, dan terakhir adalah perayaan Paskah Yahudi. Ada 3 hal yang kita bahas berkaitan dengan tema hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 poin. Yang pertama, bersyukur, percaya, dan kemudian adalah tentang ungkapan. Bersyukur berarti bersyukur dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan menopang semua orang. Tujuan yang kedua adalah mempercayai dan menceritakan pengalaman iman akan Tuhan yang selalu hadir dalam setiap peristiwa hidup manusia. Kemudian yang ketiga adalah ungkapan. Ungkapan ini berarti mengungkapkan iman akan Tuhan dan syukur kepada Tuhan melalui doa-doa syukur. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mari kita lihat, yang pertama adalah tentang nyanyian Musa. Anak-anak yang di rumah, bagi yang memiliki kitab suci, silahkan dibuka pada kitab Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai 14. Nah, bagi yang tidak punya jangan khawatir. Di sini Pak Dedi sudah siapkan teksnya, kita bisa ikuti secara bersama-sama. Pasanglah telingamu, hai langit. Aku berbicara dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segalanya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Berlaku busu terhadap Dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa,
ketika Ia memisah-misah anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagi Tuhan ialah umat-Nya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras. Dari lembu, sapi, dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba. Dan domba-domba jantan dari Basan, dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Anak-anak, itu adalah kisah tadi yang kita bacakan bersama-sama. Di sini Pak Dedi mau menggarisbawahi beberapa hal yang perlu untuk kita ingat. Nyanyian Musa memasuki masa tua dan menjelang wafatnya. Musa mengenang kembali perjalanan hidup bangsa Israel. Perjalanan sejarah di mana Allah tetap setia kepada umat-Nya. Ini kenangan Nabi Musa. Karena ia menyelamatkan Israel dari perbudakan dan penganiayaan. Di mana bangsa Israel diperbudak, kisah yang paling mudah kita ingat adalah di negeri Mesir. Allah menyelamatkan, membimbing dan menuntun Israel menuju tanah yang dijanjikannya. Maka nyanyian ini merupakan ungkapan iman Nabi Musa yang seharusnya mencerminkan iman bangsa Israel terhadap Allah yang menyertai mereka. Ya, kita pernah dengar ceritanya bagaimana kisah bangsa Israel dengan susah payah keluar dari tanah Mesir di bawah tuntunan bimbingan Nabi Musa. Kemudian yang berikut adalah tentang nyanyian Daud. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu ungkapan syukur Raja Daud yang dimana yang kita pakai hari ini kita ambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Nah, Daud ini terkenal sekali dengan karya-karyanya, nyanyiannya, dan di dalam kitab suci, anak-anak di rumah yang punya kitab suci, silakan dibuka, boleh dicek. Itu Mazmur Daud itu hampir sebanyak 150 pasal. Ada 150 pasal dan semua ini adalah merupakan karya-karya dari Raja Daud. Mari kita lihat perikop yang kita bahas hari ini sebagai nada ungkapan syukur Raja Daud kepada Allah. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, anak-anak, sepintas mungkin kalian bisa menemukan, eh, silakan kalian browsing kalau yang punya, ada lagu, Tuhanlah Gembalaku. Itu ada lagu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membang. Nah, kurang lebih seperti itu, maaf Pak Dedi tidak bisa menyanyi sepenuhnya. Eh, Nanti anak-anak bisa membukanya sendiri, bisa mendengarkan sendiri di rumah. Eh, ini lagu yang sangat menarik. Banyak sekali lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang terinspirasi dari Mazmur Daud ini sendiri. Kemudian mari kita lihat selanjutnya. Sebetulnya si Raja Daud ini anak-anak, dia itu sosok yang juga sebetulnya kalau bahasa modern saat ini, Daud itu juga merupakan seorang sastrawan, seniman, musisi juga iya. Karena ia dengan segala kemampuannya, ia mengungkapkan semua hal yang dia alami dan dia rasakan. Perlu kita ketahui bahwa Daud adalah gembala domba yang pandai menciptakan lagu pujian atau mazmur. Ada berapa pasal? 150 pasal di dalam Alkitab ini. Ia mengiringi nyanyian pujiannya dengan iringan kecapi. Nah, makanya pada gambar di samping itu Pak Didi menampilkan gambar Raja Daud sambil memegang kecapi. Nah, nyanyian Daud diciptakan pada semua situasi kehidupan yang dihadapinya. Ada lagu syukur, lagu pujian, lagu ratapan, lagu penyesalan, lagu gembira. Ya, ada pula lagu dalam kegagalan. Pada Mazmur 23 yang berjudul Tuhan adalah Gembalaku, Daud mengungkapkan pujian serta rasa syukurnya kepada Tuhan. Jadi, Raja Daud melukiskan Tuhan itu sebagai sosok gembala yang baik. Itu yang dilukiskan oleh Raja Daud. Daud mengungkapkan pujian serta rasa syukurnya kepada Tuhan. Itu yang dia gambarkan bahwa Tuhan sebagai gembala yang setia, yang selalu menjamin hidup setiap orang, yang menjaga dan melindungi. Gambaran Allah seperti itulah yang dirasakan dan dialami Daud di dalam hidupnya. Tentu saja, gambaran Allah sebagai gembala tidak terlepas dari pengalaman hidupnya sebagai penggembalaan yang menjaga dan menggembalakan domba-domba miliknya. Itu adalah suatu ungkapan syukur yang Raja Daud ungkapkan kepada Allah bahwa segala kebaikan, segala penyertaan kemudian dikenang oleh Raja Daud dan makanya dia nyatakan di dalam puji-pujiannya. Pada bacaan yang lain kita bisa temukan di dalam Kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 12 tentang perayaan Paskah Yahudi. Nah, seperti tadi yang telah Pak Dedi katakan, mari kita simak dulu isi dari bacaan di dalam Kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan 12.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu, seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Baik anak-anak, bagi kita semua, sebentar lagi kita pun akan merayakan Hari Raya Paskah. Nah, Hari Raya Paskah yang akan kita kenang di dalam perayaan nanti ada beberapa hal yang kita renungkan. Pada masa-masa ini kita tengah menjalani masa puasa dengan mengikuti devosi Jalan Salib, di mana kita diajak untuk merenungkan kembali kisah sengsara yang dialami oleh Yesus untuk penebusan dosa-dosa kita. Akan kita kenang pada perayaan Jumat Agung. Kemudian pada hari Kamis Putih pun sebetulnya kita pun juga merayakan Paskah. Kita merayakan Paskahnya pada Jumat hari Kamis Putih, perayaan Kamis Putih, di mana kita diajak untuk mengenang perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya. Di dalam perjamuan terakhir itu, Yesus meminta murid-muridnya berkumpul dan merayakan
Paskah secara bersama-sama untuk mengenang keselamatan bangsa Israel. Anak-anak semuanya, perayaan Paskah Yahudi merupakan perayaan syukur bangsa Israel. Apa yang disyukuri? Mereka bersyukur atas pertolongan Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Peristiwa pembebasan tersebut dirayakan setiap tahun sebagai perayaan syukur seluruh bangsa dalam bentuk perjamuan syukur yang dilakukan secara bersama-sama. Yang dilakukan Yesus bersama dengan murid-muridnya sebelum Yesus ditangkap juga merupakan sebuah perayaan syukur. Nah, perjamuan makan Paskah terdiri dari perjamuan makan daging domba yang telah dipersiapkan menurut peraturan Tuhan. Nah, tadi di dalam bacaan yang kita renungkan adalah perayaan Paskah Yahudi. Daging tersebut dimakan bersama roti tidak beragi dan sayur pahit dengan cara makan yang buru-buru. Itu peraturan Paskah Yahudi yang mereka jalani berdasarkan tradisi bangsa Yahudi. Karena mereka bersyukur atas keselamatan yang mereka alami. Demikian pun juga dengan kita saat ini. Muara puncak dari Paskah yang kita rayakan setiap tahun juga merupakan perayaan keselamatan. Kok perayaan keselamatan, Pak? Iya, ini adalah perayaan keselamatan. Apa yang kita rayakan? Keselamatan apa yang kita rayakan? Keselamatan atas penebusan dosa-dosa kita yang kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Di mana letak keselamatannya? Keselamatannya itu terpenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Makanya Allah mengutus Yesus ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah dan juga untuk menebus dosa-dosa manusia, termasuk dosa-dosa kita. Maka yang kita kenakan dan yang kita rayakan juga merupakan perayaan keselamatan. Paskah yang kita rayakan juga merupakan Paskah yang akan kita rayakan tentang keselamatan. Ungkapan syukur. Syukur karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Syukur karena dosa-dosa kita ditanggung oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Baik anak-anak, oleh karena itu ada beberapa kesimpulan yang Pak Dedi gambarkan di sini. Silahkan diperhatikan urutannya. Nah, yang pertama adalah tentang penyertaan. Penyertaan Tuhan itu sebetulnya sudah terjadi sejak dahulu sampai sekarang. Jadi, kita jangan berpikir bahwa Tuhan tidak menyertai kita, anak-anak. Sejak zaman dahulu, Tuhan sudah menyertai kita. Kemudian, perhatikan, tidak hanya penyertaan, tetapi ada keselamatan. Ada keselamatan. Tuhan telah memberikan keselamatan kepada semua orang sehingga manusia merasa terberkati. Anak-anak semua di rumah, keluarga, teman-teman kalian semua, kita semua yang ada di dunia juga merasakan keselamatan itu. Kemudian hal lain selain keselamatan juga ada ungkapan. Melalui penyertaan dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, manusia kemudian berusaha untuk mengungkapkannya sebagai bentuk terima kasih. Nah, ungkapan-ungkapan ini tadi sudah kita bahas bersama-sama.
yang kita dalami dalam pembelajaran hari ini tentang ungkapan-ungkapan syukur tokoh-tokoh Perjanjian Lama yang diungkapkan oleh Nabi Musa, yang diungkapkan oleh Daud. Itu adalah suatu nada syukur. Mereka mengungkapkan rasa syukur. Nah, itulah ungkapan. Kemudian pada bagian akhir, puncaknya adalah syukur, rasa syukur. Nah, syukur inilah yang kemudian kita rayakan, kita kenangkan sampai dengan hari ini. Ungkapan itu tertuang di dalam ucapan syukur manusia kepada Allah. Bentuknya bermacam-macam. Tadi kita lihat di dalam Mazmur Daud. Ada nyanyian, ada pujian, atau di dalam kehidupan kita sehari-hari juga ada perayaan-perayaan tertentu. Kita menyampaikan rasa syukur kita. Nah, itu adalah sebuah kesimpulan yang Pak Didi coba rangkum dari pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, tidak hanya sampai di situ. Kehidupan nyata kita pun juga kita selalu merasakan penyertaan Allah. Penyertaan Allah dalam setiap hidup kita. Kapan, di mana Allah menyertai kita? Di lingkungan keluarga, Allah juga menyertai kita. Bentuk penyertaan Allah seperti apa? Ya, rahmat kesehatan, kegembiraan, kerukunan di dalam keluarga, saling mengasihi, saling mencintai. Itu adalah suatu bentuk penyertaan dari Allah. Ketika kalian dicintai, ketika kalian disayangi, ketika kalian dibimbing, dituntun, didampingi oleh orang tua, oleh ibu, oleh bapak, oleh keluarga besar lainnya, itu sebetulnya merupakan bentuk dari penyertaan Allah di dalam lingkungan keluarga kita masing-masing. Kemudian tempat tinggal. Allah juga selalu menyertai kita. Tempat tinggal kita tidak hanya sebatas rumah, tetapi juga lingkungan. Allah menyertai kita. Sehingga kita diberi kesehatan, lingkungan yang baik, rumah yang baik, alam yang baik. Ini adalah bentuk-bentuk penyertaan Allah. Ya, di dalam hidup kita juga terhadap teman-teman kita. Penyertaan Allah itu juga terhadap teman-teman kita. Kita bisa berteman dengan siapapun, bisa bermain dengan siapapun, itu juga berkat penyertaan Allah. Kalian memiliki satu orang teman pun, itu adalah suatu bentuk penyertaan Allah di dalam hidup kita. Tidak hanya itu anak-anak semuanya, penyertaan Allah juga terjadi di dalam diri kita yang berkaitan dengan bakat dan kemampuan kita. Jangan pernah berpikir bahwa bakat dan kemampuan yang kalian miliki adalah usaha kalian semata. Tidak, tetapi itu adalah berkat dari penyertaan Allah itu sendiri. Allah yang menyertai, Allah yang membimbing, makanya kita memiliki bakat dan kemampuan. Selain penyertaan dan bimbingan Allah, Allah juga memberikan manusia bakat dan kemampuan supaya kita semua juga semakin merasakan cinta Allah yang begitu besar. Makanya kita mestinya memanfaatkan, menggunakan setiap bakat dan kemampuan yang kita miliki untuk memuliakan Allah. Nah, anak-anak, inilah penyertaan dari Allah atas hidup kita masing-masing. Kemudian ungkapan syukur kita pun juga sebagai umat Kristiani juga kita selalu mengungkapkan syukur kita. Melalui apa? Dengan cara apa? Pertama-tama kita selalu mengungkapkan rasa syukur kita dengan cara berdoa. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengungkapkan juga rasa syukur kepada Tuhan karena
Tuhan selalu menyertai dan membimbing kita. Kemudian ungkapan syukur kita juga dapat kita wujudkan dengan sikap peduli terhadap sesama. Dengan kita peduli kepada sesama, kita diharapkan untuk membagikan apa yang telah kita terima dari Tuhan. Kemudian ungkapan syukur lainnya dengan kita tunjukkan dalam menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, saat ini kita tengah dilanda pandemi COVID-19 dan kita belum tahu sampai kapan akan berakhir. Maka kita pun harus mengungkapkan rasa syukur kita dengan menjaga kesehatan. Ungkapan syukur juga dapat dilakukan dengan merawat diri dan menjaga kesehatan. Di dalam konteks pandemi COVID-19, kita menjaga kesehatan dengan cara menaati protokol kesehatan. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan syukur kita yang dapat kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik anak-anak, silakan untuk tugas kalian di dalam pembelajaran hari ini, buatlah ungkapan syukur kepada Tuhan. Nah, silakan kalian membuat ungkapan syukur kalian kepada Tuhan. Kenapa? Setelah kita melihat, merenungkan, dan belajar tentang ungkapan syukur tokoh-tokoh perjanjian lama, akhirnya kita juga diminta untuk mengungkapkan serta menunjukkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana? Bentuknya dapat berupa nyanyian, puisi, atau gambar. Silakan membuat ungkapan syukur kalian kepada Tuhan dalam bentuk nyanyian, puisi, atau menggambar. Pilih salah satu dari ketiga tugas ini, silahkan dipilih salah satu. Kemudian tugas tersebut silahkan dikirimkan melalui Google Classroom ya. Di Google Classroom, dilampirkan di Classroom. Kalau kalian mengungkapkan rasa syukurnya dengan bernyanyi, akan kalian silahkan minta bantuan bimbingan orang tua untuk membuat video, kemudian lampirkan di dalam Classroom. Kalau kalian membuatnya dalam bentuk puisi, silakan puisi tersebut dideklamasikan, mendeklamasikan puisi dengan nada syukur kepada Tuhan, kemudian dikirimkan videonya. Puisi yang kalian tuliskan itu juga kalian boleh difoto. Silakan difoto, puisinya juga dilampirkan di Classroom. Dan juga berupa bentuk gambar. Silakan kalian mengungkapkan rasa syukur kalian dengan membuat gambar bebas, temanya bebas. Kemudian fotolah gambar tersebut dan lampirkan di Classroom juga. Baik anak-anak, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita tutup dengan doa. Mari kita siapkan hati, siapkan batin, ambil sikap yang baik. Kita akhiri pembelajaran kita dengan doa penutup. Doa akan pada dipimpin dan pada dipandu dari sini. Anak-anak silahkan menyesuaikan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih karena pada hari ini Engkau boleh mengajarkan kami tentang ungkapan syukur tokoh-tokoh perjanjian lama. Semoga lewat keteladanan yang Engkau berikan, semakin membuat kami untuk bersyukur atas segala cinta yang telah Engkau berikan. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Silakan lanjut dengan mengerjakan tugas yang telah pada diberikan tadi. Terima kasih, sampai berjumpa di pelajaran berikutnya.